Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sampai di modul 2.3 yaitu tentang kucing, di mana saat ini kita sedang ataupun akan melaksanakan ruang kolaborasi. Adapun saya untuk kasus 1, di mana kasusnya adalah ada seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Itu adalah kasus yang akan kami praktekkan, di mana pemerannya adalah yang pertama coach, saya sendiri Edianto, kemudian Kuci yaitu Ibu Tuti Yuniarsih, dan sebagai pengamat yaitu Bapak Muhammad Nurohuddin dan Ibu Siti Aiti. Baik, kita mulai saja untuk praktek daripada kasus 1 ini. Bu Tuti, sudah siap? Sudah, Pak. Oke, Pak Nur, Bu Eti siap ya? Sudah, Pak. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam, Pak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Syukur, alhamdulillah. Nah, mumpung sedang istirahat, ada hal yang ingin Bapak sampaikan sama kamu. Ini, Pak, ada apa ya, Pak? Mungkin bolehkah kita ngobrol di ruang guru saja ya? Boleh, Pak. Ya, guru dan murid sampai di ruang guru. Silahkan Rina, kamu duduk. Baik, Pak. Terima kasih. Ngomong-ngomong, ada apa ya, Pak? Jadi begini, sebelumnya mohon maaf apabila Bapak mengganggu waktu kamu istirahat. Bapak dengar dari Bulia, guru bahasa Inggris, hasil belajar kamu sangat bagus. Nah, menurut kamu bagaimana? Tidak, Pak. Biasa saja hasil belajar saya, sama seperti murid-murid Bapak yang lain. Tapi tadi Bapak lihat di buku daftar nilai Bulia bahwa untuk nilai pelajaran kamu di bahasa Inggris itu sangat bagus sekali. Nah, menurut Bulia, kamu juga sangat pintar dalam berbahasa Inggris. Terima kasih, Pak, atas pujiannya. Saya memang suka mata pelajarannya Bulia. Saya suka pelajaran bahasa Inggris, Pak. Ya, sama-sama. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, apakah Bulia sudah menyampaikan tentang lomba pidato bahasa Inggris? Iya, Pak. Bulia sudah menyampaikan ke saya. Tapi saya belum siap, Pak. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu belum siap, Rina? Gini, Pak. Saya merasa bingung aja. Kenapa bingung? Apakah ada masalah dengan kamu? Sebenarnya gini, Pak. Saya merasa kurang percaya diri kalau misalnya mengikuti lomba tersebut. Oh gitu, sini. Bapak ingin bertanya sebelumnya. Kira-kira setelah kita ngobrol, setelah kita melakukan pertemuan ini, harapannya ataupun tujuan apa yang ingin kamu harapkan? Sebenarnya saya ingin lebih percaya diri, Pak, untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini. Gak tahu, Pak, saya belum percaya diri. Ya, kalau Bapak boleh tahu, ini hal apa
yang membuat kamu merasa takut ataupun kurang percaya diri? Saya suka merasa gugup, Pak, kalau berbicara di depan orang banyak. Saya kurang pede, Pak, kalau misalnya saya mengikuti lomba ini, apalagi ikut lomba pidato di tingkat kabupaten. Pastinya pesertanya lebih hebat-hebat. Saya merasa minder. Saya merasa tidak percaya diri, Pak. Oh gitu. Gini, Bapak rasa kamu juga hebat loh. Buktinya nilai kamu juga bagus. Jika memang merasa takut atau gugup sehingga kamu jadi kurang percaya diri, adakah hal yang dapat membuat kamu merasa lebih tenang atau sesuatu hal yang bisa mengurangi rasa kurang percaya diri kamu? Ada, Pak. Baik. Bolehkah cerita ke Bapak apa hal yang dapat membuat kamu merasa tenang? Hmm, begini, Pak. Itu loh, Pak, teknik stop yang pernah Bapak ajarkan kemarin pas waktu di kelas. Biasanya pas waktu di kelas saya merasa deg-degan, Pak, kalau disuruh maju di depan kelas karena saya tidak pede. Tapi ketika Bapak melaksanakan teknik stop ini, setelah saya melakukannya, saya merasa lebih tenang, Pak. Nah, itu boleh itu. Hal itu bisa kamu lakukan agar bisa lebih tenang dan tidak ada hal lain yang bisa kamu lakukan untuk membuat kamu lebih merasa percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Mungkin bisa, Pak, dengan melakukan latihan terus-menerus, latihan berbicara di depan orang banyak. Mungkin juga lama-lama, insya Allah, saya akan terbiasa dan mungkin saya akan menjadi lebih pede, Pak. Saya Ya, tidak merasa gugup lagi. jadi uh, hal itu bisa kamu lakukan agar bisa lebih tenang dan tidak gugup lagi. Nah, mungkin bisa juga tadi yang seperti kamu sampaikan untuk latihan secara terus-menerus sehingga bisa lebih percaya diri lagi berbicara di depan orang banyak. Jadi, apakah kamu bersedia dan siap untuk mewakili sekolah kita untuk lomba pidato bahasa Inggris? Insya Allah saya siap, Pak. Tapi saya minta tolong, Pak, supaya Bu Lia itu bisa melatih saya, membimbing saya agar saya itu benar-benar siap, Pak. Oh, kalau hal itu tentu tidak usah khawatir. Pasti Bu Lia akan membimbing dan melatih kamu. Bapak sebagai wali kelas kamu, kepala sekolah, semua guru-guru, dan teman-teman di sekolah pasti akan mendukung dan selalu berdoa yang terbaik untuk kamu dalam mengikuti lomba ini. Kamu juga tidak perlu khawatir, Bapak yakin pasti kamu bisa. Nah, setelah ini kira-kira rencana kamu apa yang akan kamu lakukan? Rencana saya akan terus berlatih dengan bimbingan Bu Lia, Pak. Dan kalau disetujui sama Bu Lia, saya juga minta izin ditemani praktek pidato masuk ke kelas, Pak. Pidato di depan kelas supaya saya ini bisa lebih siap dan saya bisa percaya diri pada saat pelaksanaan lomba nanti. Nah, itu juga ide yang cukup bagus, ya. Nah, barangkali ada hal lain yang bisa Bapak bantu untuk kamu? Saya rasa cukup, Pak. Cukup itu saja. Terima kasih, Pak, atas kepercayaannya dan dukungannya kepada saya. Insya Allah, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Nah, Bapak sangat senang sekali mendengar kamu berkata demikian.
bersedia mewakili sekolah untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Bapak sangat bangga sama kamu. Terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Saya izin ke kelas dulu ya Pak. Boleh, silahkan. Semangat belajar ya. Ini Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, Pak Nur, Ibu Siti Aiti, demikianlah praktek daripada kucing pada kasus 1 yang bisa saya praktekkan bersama Bu Tuti Yuniarsih. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan terkait dengan lembar observasi yang perlu disampaikan, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Edianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari percakapan tadi antara Coach dan Kuci, antara Pak Edianto dengan Ibu Tuti, mohon maaf saya belum menemukan tujuan nih Pak. Apakah karena saya yang kurang fokus, mungkin karena waya istirahat, atau memang saya belum menemukan tujuan. Jadi ketika di awal percakapan antara Pak Edi dengan Bu Tuti, tadi saya belum menemukan tujuan dari percakapan tersebut. Sementara di dalam ini metode Tirta itu ada yang pertama adalah tujuan ya Pak ya. Tujuan untuk apa percakapan itu dilakukan seperti itu. Bagaimana Bapak Nur, menurut panjenengan barangkali saya terlewat atau seperti itu bisa ditambahkan oleh Pak Nur, monggo. Oh iya mungkin. Oh iya ini. Oh ini. Monggo bisa dilanjut dengan Pak Nur barangkali mau mengamati yang lain. Soalnya saya tadi kurang fokus juga soalnya ada anak lewat-lewat juga seperti itu. Monggo silahkan dilanjut. Sudah ada. Oke, terima kasih Pak Nur, Bu Siti Aiti atas tanggapan ataupun observasi daripada apa yang telah kami lakukan di praktek kucing di kasus 1 ini. Demikian yang bisa kami praktekkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan praktek kucing. Ya. Saya mendapatkan kasus yang kedua. Kasusnya asuh seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut
membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti les guru tersebut, mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Dari skenario kucing kasus kedua ini, pemerannya adalah saya Tuti Yuniarsi sebagai coach, Ibu Siti Aiti sebagai Kuci, serta pengamatnya adalah Muhammad Nurohuddin dan Pak Edianto. Berikut skenarionya. Assalamualaikum Mbak Eti. Waalaikumsalam Ibu. Mbak Eti, Bu Guru pengen bicara sesuatu sama Mbak Eti. Mumpung masih istirahat, maukah Mbak Eti duduk bersama Bu Guru di ruang guru? Boleh deh Bu, mau? Alhamdulillah. Ayo Bu. Ya. Ya. Silakan duduk, Nak. Ya Bu. Maaf ya Mbak Eti, Guru mau tanya, beberapa hari ini kok Ibu perhatikan Mbak Eti ini sering murung ya? Apa ada masalah? Bisa dijelaskan? Iya, Bu. Aku lagi sebel Bu. Kenapa bisa sebel? Teman sekolah saya yang di kelas itu nilainya pada besar-besar. Sedangkan saya yang tidak ikut les privat nilainya kecil. Padahal saya sudah belajar, Bu. Jadi kan saya sebel. Terus kalau di kelas ya, Bu gurunya itu selalu nyinggung terus. Kenapa saya nggak ikut les privat? Kenapa saya nggak ikut les privat? Nah, pokoknya sebel dia, Bu. Sebel, pokoknya sebel. Oh, seperti itu. Apa ada masalah lain selain itu? Iya, kan saya itu Bu, kalau habis pulang sekolah suruh bantuin ibu berjualan Bu. Kan saya ibunya di rumah jualan. Soalnya kalau saya nggak bantuin, ibu nggak ada yang bantuin, terus jadi nanti nggak bisa jualan, nanti saya nggak punya uang sanggup Bu untuk sekolah, ya kan? Kasihan juga ibu saya kan, jadi saya nggak bisa ikut les privat. Apa Mbak Eti ini pengen mengikuti les privat? Sebenarnya iya Bu, saya pengen mengikuti les privat, cuman saya bingung Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apakah orang tua Mbak Eti ini juga mempersilahkan atau membolehkan mengikuti les privat? Sebenarnya sih boleh Bu, cuma sayanya masih bingung. Nanti ini kalau saya ikut les privat nanti saya nggak bisa bantuin ibu di warung, kan kasihan juga. Sementara kan nggak ada orang lagi Bu di warung. Seperti itu ya. Berarti itu yang membuat Mbak Eti ini tidak bisa mengikuti les privat. Iya Bu. Oh, seperti itu. Kalau orang tua sudah membolehkan, Mbak Eti juga pengen mengikuti, kira-kira langkah apa sih menurut Mbak Eti kalau misalnya pengen mengikuti, Mbak Eti itu harus seperti apa, Nak? Gimana ya Bu? Kalau saya sih izin dulu mungkin ya Bu sama ibu gitu. Setelah itu saya bantuin ibu dulu. Nah, terus setelah itu saya berangkat privat. Setelah berangkat privat, saya pulangnya bantuin ibu lagi Bu. Oh, seperti itu.
Hanya seperti itu. Berarti di sini harus pandai-pandai bisa membagi waktu ya nak ya? Ini Bu. Ya, nah kalau misalnya sudah bisa membagi waktu, bisa mengikuti les privat, bisa bantuin ibu berjualan, kira-kira hal seperti ini apakah kedepannya bisa dilakukan? Iya Bu, soalnya saya pengen juga seperti teman-teman Bu, nilainya bisa lebih baik seperti itu. Ya, kalau misalnya seperti ini sudah ada kemauan dari Mbak Eti sendiri untuk mengikuti les privat dan juga bisa bantu-bantu ibu, nanti kedepannya kan bisa mengikuti les privat dan mendapatkan nilai yang bagus. Apakah akan seperti ini terus? Apakah Mbak Eti juga akan melakukannya dengan penuh semangat? Iya Bu, soalnya kan saya pengen nanti setelah ini saya pengen melanjutkan ke sekolah yang favorit Bu. Jadi kan nanti kalau saya nggak ikut les privat, saya nggak bisa melanjutkan ke sekolah yang favorit. Baik, berarti tadi sudah disampaikan. Coba Bu Guru minta ulangi sekali lagi. Langkah selanjutnya apa supaya bisa mengikuti semuanya, bisa melaksanakan semuanya? Langkahnya adalah yang pertama, saya harus pintar bagi waktu ya Bu. Iya. Yang kedua, saya harus izin ibu dulu Apa ada masalah lain selain itu? Oke, baik. Terima kasih ya Nak, kalau misalnya bisa dilaksanakan dengan baik. Saya rasa cukup ya sampai di sini. Apalagi kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ada masalah, tolong ya langsung bicara saja sama Bu Guru. Ini Bu, makasih ya Bu. Ini sama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam memecahkan kasus yang kedua masalah coaching klinik ini. Monggo Bapak Edianto dan Pak Nur Rohim untuk memberikan komentarnya. Baik, dulu Mbak. Senior dulu. Ya. Terima kasih Pak Nur. Monggo Pak Edi. Oke, untuk dari saya untuk observasinya tentang praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Tuti dan Bu Siti Aiti, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Nur, untuk tujuan itu sudah disampaikan sesuai dengan alur tirta yang kita pelajari. Untuk identifikasi juga sudah sesuai. Namun tadi meskipun untuk rencana aksi tadi kebanyakan seperti Pak Nur seperti memberikan arahan ataupun suatu pemecahan masalah, tetapi sudah ada kepada
tindakan-tindakan untuk rencana aksi yang akan dilakukan. Dan kemudian tanggung jawab juga sudah muncul di dalam praktek kucing yang dilakukan oleh Bu Tuti dan Bu Siti Aiti. Mungkin itu intinya secara keseluruhan sudah baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas komentarannya Pak Nur dan Pak Edi. Terima kasih juga untuk Ibu Siti Aiti yang sudah membantu saya untuk praktek di kasus kedua ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Nur. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap Pak Nur? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada sore hari ini saya akan memaparkan sebuah kasus yang alhamdulillah coachnya adalah saya, kemudian coachnya adalah Pak Nur, pengamatnya ada Pak Edi dan Bu Tuti. Ya, di sini ada dua pengamat yang nanti akan mengamati atau memberi saran dan masukan terhadap jalannya proses coaching ini, seperti itu. Ini ada sebuah kasusnya adalah ada guru A, ya guru A itu nanti diibaratkan Pak Nur itu mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah, dikarenakan beliau itu ketika mengadakan supervisi itu yang diawasi oleh Bapak pengawas itu, dia itu tidak menggunakan buku teks. Ya, tidak menggunakan buku teks, jadi ditegur sama pengawas. Sementara dia menjawab agak ngeyel gitu ya. Saya kan masih menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya yang sesuai mengacu dengan kurikulum yang ada, seperti itu. Nah, Bapak pengawas itu dengan jawaban si guru tersebut merasa tersinggung. Kemudian melaporkan ke kepala sekolah dan kepala sekolahnya itu menegur si guru tersebut. Nah, ini dia skenarionya yang akan disampaikan saya sebagai coach dan coachingnya oleh Pak Nur Rohudin. Ya, terima kasih. Hai Pak Nur, kok bajunya murung gitu sih? Kenapa? Oh, tentu Pak. Nah, dari pembicaraan yang akan kita bicarakan nanti itu, apa yang ingin Bapak inginkan? Emang ada masalah apa ya, Pak? Oh, Pak Nur habis melakukan kesalahan? Kenapa, Pak? Menurut Pak Nur, dari kejadian tadi, terhadap anak ada efeknya nggak, Pak? Kan tadi Bapak, iya ada.
Mm-mm. Iya, iya, iya. Sebenarnya yang dilakukan Pak Nur itu sudah bagus. Tapi alangkah bagusnya jika maksudnya kita masih bisa mengontrol emosi dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas tadi, Pak. Terus rencana ke depan Bapak itu apa? Apa rencana Bapak ke depan maksudnya? Terus langkah apa yang akan Bapak lakukan? Apa komitmen Bapak dalam rencana ini, Pak? Gitu ya, Pak. Terus siapa yang akan membantu Bapak dalam menjalankan komitmen itu? Oh gitu Pak Nur. Oke. Semoga sukses ya Pak. Kita sama-sama. Ya, itulah tadi percakapan antara Kuci dan Kuci yang telah disampaikan oleh saya sebagai Coach dan Kucinya oleh Pak Nur. Monggo kepada Bapak Pengamat Pak Edianto dan Ibu Tuti Yuniarsi disilahkan. Terima kasih Bu Eti. Saya dulu ya yang berkomentar ladies first. Yes, monggo say. Terima kasih. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan coachnya kasus ketiga nih Bu. Ya, kasus ketiga. Tadi tujuan dari observasi prakteknya coach tadi sudah disampaikan. Identifikasi masalahnya juga sudah bagus dengan cara coach memberikan pertanyaan-pertanyaan identifikasi kepada Kuci. Kemudian rencana aksinya juga sudah muncul dari Kuci itu sendiri dan tanggung jawab sudah bagus. Kuci memberikan pertanyaan komitmen apa yang akan komitmen yang sudah tadi direncanakan pada rencana aksi sudah, kemudian tanggung jawabnya sudah tentang komitmen Kuci jika nanti Kuci ini bertemu dengan kepala sekolah untuk masalah-masalah tadi yang dihadapi. Rencana aksi sudah, tanggung jawabnya juga sudah, dan menurut saya itu sudah sangat bagus dilaksanakannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu Edi, terima kasih. Monggo selanjutnya Pak Edi. Monggo Pak. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama. Sangat luar biasa sekali yang tadi dilakukan oleh Bu Eti dan Pak Nur terkait dengan kasus yang ketiga ini. Komentar dari saya untuk alur tirtanya, yang pertama yaitu tentunya tujuan. Tadi Bu Eti itu sudah menyampaikan tujuan daripada kucing. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Bu Eti menanyakan kepada Pak Nur, dari pembicaraan kita ini, apa yang diinginkan Pak Nur? Itu tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, identifikasi. Alur yang kedua yaitu identifikasi, di mana alur identifikasi ini adalah memberi pertanyaan dan umpan balik tentang apa masalahnya. Tadi sudah dilakukan oleh Bu Eti,
memberikan umpan balik, itu sudah disampaikan yang mengarah kepada identifikasi potensi daripada kunci. Kemudian alur yang ketiga yaitu rencana aksi. Nah, komentar dari saya tadi sudah ditanyakan, karena kan dari alur Tirta ini sebenarnya semuanya tentang pertanyaan. Gitu. Nah, yang ditanyakan oleh Bu Eti tentang rencana aksi itu bahwa sudah ditanyakan oleh Bu Eti kepada Pak Nur, apa rencana Pak Nur yang akan dilakukan gitu. Itu tadi sudah disampaikan. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Di dalam percakapan tadi, di dalam skenario masalah kasus 3 tadi, Pak Nur sudah akan meminta maaf dan juga berjanji kepada kepala sekolah untuk tidak mengulangi ataupun akan memperbaiki kesalahannya. Itu merupakan suatu tanggung jawab yang akan dilakukan ataupun dilakukan oleh Pak Nur sebagai guru yang tadinya mempunyai masalah dengan pengawas ataupun kepala sekolah. Mungkin itu komentar dari saya tentang kasus 3 ini. Terima kasih. Terima kasih atas masukan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengamat 1 dan Ibu Pengamat 2, atau kebalik ya, mohon maaf, Ibu Pengamat 1 dan Bapak Pengamat 2. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Bapak Nur, disilahkan. Oke, siap. Nggih. Saya matikan dulu sebentar. Oke, siap Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Nur. Alhamdulillah Pak, kabar saya dan keluarga sehat Pak. Ya, iya Pak, alhamdulillah sih sebenarnya supervisi dari pengawas lancar Pak Nur. Tapi setelah supervisi, saya kok dipanggil kepala sekolah ke ruangannya. Saya dapat teguran dari kepala sekolah. Jadi waktu pelaksanaan supervisi itu saya diingatkan oleh pengawas karena saya tidak menggunakan buku teks. Tetapi sebenarnya saya menggunakan sumber belajar lain dari internet seperti slide, kemudian YouTube. Yang terpenting apa yang saya lakukan ini mengacu pada kurikulum. Begitu Pak. Saya sih sebenarnya butuh solusi Pak. Bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya.
Jadi gini Pak, sebenarnya saya ingin pembelajaran yang saya lakukan ini ada sebuah inovasi dan menciptakan suasana pembelajaran yang tidak monoton. Jadi agar anak-anak itu tidak bosan mengikuti pembelajaran yang saya lakukan dan mereka merasa senang dan nyaman. Gitu Pak. Gini Pak, saya rasa dengan menggunakan sumber lain yang menarik bagi anak-anak, bagi murid kita, itu terutama murid saya, itu akan antusias dan tertarik dengan pembelajaran saya Pak. Tapi saya heran, mengapa pengawas malah mengingatkan saya untuk menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Padahal yang saya lakukan dalam pembelajaran sudah cukup baik, kalau menurut saya. Iya, rencana saya akan melakukan pendekatan dengan kepala sekolah dan mungkin saya akan meminta maaf kepada pengawas melalui kepala sekolah bahwa yang saya lakukan merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran, tetapi dengan tetap mengacu pada kurikulum. Kan intinya itu, Pak. Nah, saya ingin membuat siswa saya merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran yang saya lakukan. Itu, Pak. Oke. Saya akan menjelaskan dengan baik kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa saya akan tetap menggunakan buku teks yang ada, namun saya juga akan memadukan sumber-sumber belajar lainnya. Saya juga akan menjelaskan dengan baik kepada kepala sekolah alasan mengapa saya menggunakan sumber belajar lain selain buku teks. Dan saya juga akan terus berinovasi Pak dalam pembelajaran saya dalam rangka membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dan mohon dibantu ya Pak, jika nanti Bapak Kepala Sekolah menyetujui saya akan mengimbaskan model-model pembelajaran yang sudah saya lakukan ini ke teman-teman yang lain, ke teman-teman, ke rekan guru kita semua. Baik, terima kasih Pak Nur atas sharingnya hari ini. Oke Pak, sama-sama kita saling berkolaborasi saja nih Pak. Oke, terima kasih Pak Nur. Sampai bertemu besok di kantor. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Nggih. Monggo siapa dulu? Saya dulu Pak, Ibu Tuti dulu. Bu Eti dulu. Bu Eti. Saya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dalam menanggapi kasus 3 yang telah disampaikan oleh Coach Bapak Nur dan coachnya adalah Bapak Edianto. Di dalam kasus 3 tersebut tadi sudah kita saksikan ya penayangannya yang sudah disampaikan oleh Bapak Nur dan Bapak Edianto.
sudah bagus sekali, tirtanya sudah jalan, di situ tujuannya sudah ada juga, tadi sudah disampaikan. Kemudian coach-nya itu bisa memancing sebuah pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menggali masalah yang ada pada kuci tersebut, seperti itu. Identifikasi juga tadi sudah disampaikan. Kemudian rencana ke depan, rencananya itu mau bagaimana, itu sudah disampaikan juga, mau meminta maaf, kemudian dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan tadi dengan jelas. Kemudian tanggung jawabnya juga tadi ya sudah disampaikan juga, sudah jelas juga. Intinya di dalam pemaparannya itu sudah bagus sekali, sudah mencakup tirta atau tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Nur yang bisa saya sampaikan dalam mengamati atau memberi masukan terhadap penyampaian kasus 3 yang telah disampaikan Bapak dan Pak Edianto. Terima kasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah dari keempatnya teman-teman GP sudah melaksanakan praktek. Untuk kasus yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nur dan juga kuncinya Pak Edi tadi sudah jalan dengan model tirtanya. Tadi sudah disampaikan tujuannya disampaikan oleh Pak Nur itu sangat bagus, sudah bagus bahkan, dan di sini coach memberikan pertanyaan dan harapan atau tujuan dari kuci tersebut. Dan tadi Kuci menjawab tujuannya untuk mencari solusi dari permasalahan yang Kuci tadi sampaikan. Dari identifikasinya sudah sangat bagus. Dengan cara tadi Kuci memberikan pertanyaan-pertanyaan identifikasi. Bagaimana Kuci bisa mengetahui bahwa yang Kuci lakukan dalam kelas itu bisa membuat senang sama pada anak-anak. Tadi sudah menjawabnya, sudah menjawab masalah yang dihadapi tadi, masalah ada penilaian pengawas ya Pak ya. Kemudian di rencana aksi juga sudah baik. Dengan cara Kuci memberikan pertanyaan-pertanyaan rencana aksi selanjutnya yang harus dilaksanakan, yang harus direncanakan oleh Kuci. Sudah dipaparkan tadi. Tanggung jawabnya juga sudah bagus dengan cara coach ini memberikan pertanyaan juga apa komitmen yang akan dilaksanakan tadi. Apa komitmen Kuci jika nanti Kuci ini bertemu dengan kepala sekolah untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan tadi oleh Pak Edi. Masalahnya tadi ya dari Pak Edi di kelas selanjutnya, dan Kuci juga menjabarkan dengan jelas komitmennya itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari komentar saya. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tadi merekam. Ntar ini dulu ya, stop dulu.